Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Underworld seri ketiga yang berjudul Rise of the Lycans. Menceritakan awal mula lahirnya Lucius, bangsa Lycan manusia serigala, di mana di film ini diceritakan sebab terjadinya perang antara bangsa vampir dan bangsa Lycans. Untuk lebih jelasnya berikut ceritanya. 2 dekade telah berlalu semenjak 2 spesies diciptakan dan perang di antara mereka telah dimulai. Victor menambah pasukannya menciptakan legion vampir untuk melindungi mereka dari klan serigala pertama, makhluk buas dan ganas yang tidak bisa berubah menjadi manusia lagi. Hingga lahirlah bayi manusia serigala pertama yang dikenal dengan nama Lucian atau Lucius. Seiring waktu anak itu tumbuh, dia memiliki fokus dan kekuatan yang tak dimiliki para pendahulunya. Hal itu membuat Victor berniat memperbanyak jumlah manusia serigala untuk menjadi budak di kerajaannya sebagai pelindung bangsa vampir di siang hari. Untuk mengontrol para manusia serigala ini, Victor memberikan mereka kalung yang terpasang besi runcing di leher mereka. Scene memperlihatkan seorang prajurit vampir dikejar oleh kawanan serigala. Dia terus memacu kudanya menuju benteng untuk menyelamatkan diri. Para prajurit vampir yang ada di benteng berusaha menyelamatkannya, tapi kemudian Lucius dengan fokusnya bisa menghabisi semua kawanan serigala tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Sonja, putri tunggalnya Victor, sang raja vampir. Victor yang memperingatkan Sonja yang selalu pergi keluar wilayah kerajaan seorang diri. Dia menginginkan anaknya tersebut untuk fokus mempelajari politik dan birokrasi kerajaan untuk menjadi penerusnya. Waktu pun berlalu. Di tempat lain terlihat Lucius dan Sonja bertemu secara diam-diam. Ternyata tanpa diketahui mereka berdua menjalin hubungan dan mereka saling mencintai. Lucius berencana kabur dari penjara dan berniat hidup bebas. Dia telah membuat sebuah kunci untuk melepaskan belenggu di lehernya, tetapi dia tidak akan bisa pergi meninggalkan kerajaan tanpa Sonja. Kemudian Sonja pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke istana. Tapi tanpa diduga, Tennis yang seorang penasehat Victor melihat dan mengetahui hubungan mereka. Di istana, Victor memerintahkan prajuritnya mengawal para bangsawan manusia yang membawa upeti untuk Victor. Sonja pun ikut dalam pengawalan tersebut. Meski telah dilarang Tennis, tapi dia tidak memperdulikannya. Lalu Tennis pun menghampiri Lucius dengan sebuah ancaman jika dia telah mengetahui hubungan terlarangnya dengan Sonja. Di tengah hutan, rombongan bangsawan itu diserang oleh kawanan serigala. Sonja dan pasukannya pun bertarung melindungi mereka. Karena jumlah serigala yang sangat banyak, mereka pun kewalahan. Tiba-tiba Lucius datang membantu Sonja dan pasukannya. Dia pun ikut bertarung menghadapi kawanan serigala tersebut. Karena kawanan serigala yang datang semakin banyak, Lucius pun membuka belenggu lehernya dan dia pun berubah menjadi serigala, sehingga membuat kawanan serigala pun mundur, seolah-olah mereka takut dan mengikuti perintah Lucius. Lalu mereka pun menghilang ke dalam hutan. Victor yang mengetahui Lucius telah melepaskan belenggu lehernya pun menjadi marah. Sonja berusaha membela Lucius di hadapan ayahnya. Dia mengatakan kalau Lucius melakukan hal tersebut untuk melindungi mereka. Namun di sini Victor tidak menerima alasan apapun. Lucius harus dihukum. Dia diberikan 30 kali cambukan dari besi yang tajam dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara, Sonja menemui Lucius. Di sini Lucius memberitahu Sonja jika Tennis mengetahui hubungan mereka. Tapi anehnya Tennis tidak memberitahukannya kepada Victor. Lucius pun meminta Sonja menemui Tennis dan meminta kesepakatan dengannya. Di istana, para bangsawan menyerahkan hasil tambang mereka untuk Victor. Victor terlihat tidak puas karena perak yang mereka serahkan lebih sedikit dari yang seharusnya. Bangsawan itu pun terlihat tidak terima dan mulai mengatakan kalau Victor tidak bisa melindungi mereka dari para bangsa serigala. Victor pun menjadi marah kemudian membunuh para bangsawan itu yang membuat bangsawan lainnya ketakutan. Lalu Victor menghampiri Sonja. Dia memberitahu kalau Lucius akan segera dihukum mati. Victor pun meminta saran Sonja untuk mencari pengganti Lucius memimpin para Lycans.
Kemudian Sonja menemui Tennis di tempatnya. Sonja membuat kesepakatan di mana dia akan menyerahkan kursi konsil untuk Tennis dengan syarat Tennis harus membantu Lucius kabur dari penjara, dan Tennis pun menyepakatinya. Sonja pun diantar Tennis menemui Lucius di penjara. Sonja mengatakan kalau Tennis akan membantunya kabur. Besoknya setelah matahari terbit, Lucius akan memulai pelariannya dan dia akan menyusul 3 hari kemudian. Tennis kemudian memberikan kunci kepada Lucius untuk membuka belenggu lehernya. Lalu Lucius mengajak tahanan yang lain untuk ikut kabur bersamanya setelah matahari terbit. Dia mengatakan hidup merdeka atau tetap menjadi budak peliharaan bangsa vampir. Rencana pelarian pun tiba. Lucius membunuh prajurit vampir yang menjaga tahanan. Hal itu membuat tahanan yang lain bersemangat, memutuskan untuk ikut melarikan diri bersama Lucius. Belenggu mereka dilepaskan. Lucius dan tahanan lainnya mulai melarikan diri membunuh para vampir penjaga tahanan. Tapi pelarian mereka diketahui oleh prajurit kerajaan yang lain. Mereka pun diserang dengan tembakan tombak yang membuat sebagian tahanan yang kabur terjebak. Res yang ingin membantu dicegah Lucius. Dia mengatakan sudah tidak ada waktu dan berjanji akan kembali lagi membebaskan mereka. Victor yang mengetahui Lucius dan tahanan lain kabur pun berusaha menangkap mereka. Namun dia terpaksa harus berhenti dikarenakan matahari telah terbit. Di tengah hutan, Lucius dan yang lainnya mulai membuat persiapan. Mereka berencana untuk menyerang kerajaan vampir dan membebaskan teman-teman mereka yang masih ditahan. Lucius pun mulai merekrut pasukan. Dia menemui para bangsawan manusia untuk bergabung dengannya melawan Victor. Dia juga mendatangi sarang kawanan serigala dan menjadikan mereka pasukannya. Di tempat lain, Victor mendatangi Sonja. Dia mencurigai jika putrinya telah membantu pelarian Lucius. Tanpa diduga, Victor menggigit Sonja dan artinya dia bisa mengetahui semua ingatan Sonja. Dia sangat marah setelah mengetahui putrinya menjalin hubungan dengan Lycans, manusia serigala. Dia pun memerintahkan prajuritnya mengurung Sonja. Lucius yang sedang menunggu kedatangan Sonja mulai khawatir karena Sonja tidak kunjung menyusulnya. Tiba-tiba Luka temannya Sonja datang dan memberitahukan jika Victor telah mengetahui hubungan mereka. Sonja ditangkap dan akan segera dihukum mati. Lucius yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas mempersiapkan diri. Dia meninggalkan pasukannya di hutan dan berangkat membebaskan Sonja seorang diri. Singkat cerita, Lucius tiba di istana. Dia membunuh para penjaga dan menemui Sonja. Kemudian Lucius pun membawa Sonja pergi dari sana. Mereka membunuh para penjaga dan memasuki sebuah terowongan. Victor yang sudah memperkirakan perlarian mereka pun telah mempersiapkan jebakan. Dia memerintahkan pasukannya melemparkan api ke dalam terowongan, sehingga Lucius dan Sonja pun terjebak di sana. Karena tidak ada pilihan lain, Lucius dan Sonja memutuskan keluar dari terowongan. Mereka pun berdua harus menghadapi para pasukan vampir yang langsung dipimpin oleh Victor. Mereka mulai terdesak. Sonja pun terpaksa melawan ayahnya sendiri. Sonja meminta ayahnya untuk menarik mundur pasukan. Dia mengatakan kalau dirinya telah hamil anaknya Lucius. Mendengar hal tersebut, Victor pun menjadi semakin murka. Dia menawan Sonja dan menangkap mereka berdua. Mereka berdua pun dibawa ke sebuah ruangan untuk menghadapi hukuman. Lucius yang dalam keadaan terikat dicambuk hingga tak berdaya. Sementara Sonja yang diikat pada sebuah tiang pun tak tega melihat menyaksikan Lucius yang kesakitan. Ketika hukuman untuk Sonja akan dilakukan, Victor yang tidak tega melihatnya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelahnya lubang langit-langit pun dibuka sehingga membuat sinar matahari masuk. Sonja pun tewas yang disaksikan Lucius. Malam pun tiba. Victor kembali ke ruangan tersebut. Dia melihat jasad putrinya yang hangus terbakar dan kemudian mengambil kalungnya. Saat itu bulan purnama, dan inilah saat-saat di mana manusia serigala mencapai kekuatan penuhnya. Lucius menyerang Victor dan mengambil kalung milik Sonja. Lalu dia keluar melompati jendela. Lalu Lucius melolong memanggil seluruh pasukannya dan kawanan serigala.
dan mereka semua pun menyerang istana memburu para vampir. Prajurit vampir yang menjaga benteng tidak bisa menghentikannya, sehingga mereka pun berhasil memasuki istana. Para konselor dan petinggi kerajaan vampir pun habis dibantai. Rex yang melihat Lucius pun membantu melepaskan ikatannya. Lalu Lucius memerintahkannya untuk membebaskan para tahanan yang lain, sementara Lucius sendiri pergi mencari Victor. Lucius melihat Victor masuk ke sebuah terowongan. Di sana sudah ada Tenis yang mempersiapkan pelarian mereka dengan sebuah perahu. Lucius pun memasuki terowongan mengejar Victor. Tiba-tiba Victor menyerang Lucius, tapi dengan gesit Lucius bisa menghindarinya. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Lucius menarik rantai penutup langit-langit sehingga sinar matahari pun masuk sehingga membuat Victor terbakar. Lalu Lucius pun menusukkan pedang ke mulut Victor dan menjatuhkannya ke dalam air. Di tempat lain, pasukan Lucius berhasil memenangkan pertarungan. Terlihat mereka sangat bahagia. Namun Lucius sadar jika peperangan ini adalah permulaan. Di akhir film diperlihatkan Victor yang masih hidup. Dia berhasil meregenerasi tubuhnya dan memasuki sebuah peti untuk melakukan tidur panjang. Film selesai. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.